Dan ini motor ini kita jual di angka 1,3 miliar rupiah, yang mana kilometer baru 6 ribuan aja dan modifikasinya sudah 700 jutaan. Asli, lo datang lo gak bakal ngelihat celah untuk bisa modifikasi motor ini lagi. Di handle by Ducati, dan yang paling spesialnya adalah knalpot Terminyonya. Kenapa gue bilang spesial? Karena harganya sangat mahal. Full system 70 jutaan, itu belum mapping. Tapi gue bingung juga kenapa BMW bisa udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channelnya Biker Cycle Sport. Yes, hari ini kita studi tour dikit di showroom kita, alias cek unit available yang ready di Biker Cycle Sport tuh apa aja. Enaknya kita random aja ya. Mungkin enaknya yang baru datang kemarin, kita ready in stock ada brand new Kawasaki ZX 636. Ini di harga 400 jutaan, yang mana bisa langsung atas nama kalian, KTP Jabodetabek only. Dan ini adalah salah satu untuk sekarang best super sportnya 600 cc. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dari tenaganya sangat enak, terus juga handlingnya sangat akurat, dan juga keringanannya ini mungkin untuk sekarang enteng banget di kelas 600 cc. Makanya ini sangat-sangat worth to buy menurut gue. Nah, nggak cuma ZX 636, kita juga masih ready abangnya nih. Kita ready ZX10R 2023 new livery, yang mana odometernya masih di bawah goceng, low banget, dan juga speedometer. Ya bener lah, speedometer upgradean di ZX10 ini yang udah TFT color, dan juga motor ini full spec modifikasi. Dari knalpotnya dia sudah pakai SG Project karbon, dan juga velgnya sudah menggunakan ini pakai OZ Racing gas RSA guys, dan banyak karbon di mana-mana. Dan ini salah satu 1000 cc terworth it di Indonesia, yang mana harganya masih 600 jutaan. Kalau 1000 cc lainnya di tahun-tahun yang sama seperti ini 2023, yang mana itu sudah hampir menyentuh 1 miliaran. Dan ini worth banget. Karena apa gue bilang worth banget? Karena nggak cuma dari bentuk fisik yang berubah dibanding sebelumnya, motor ini juga banyak perubahan di sektor teknologinya. Yes, ini ada riding mode, ini juga ada 636, ini ada launch control, quick shifter bawaan. Yes, ZX 636 juga ada, cuman kurangnya dia belum ada launch controlnya guys. KTRC sudah menjadi standar pabrik dari Kawasaki, yang mana itu sangat bisa menjadikan Anda lebih safety saat berkendara. Nah, ini dari Jepang kita ke Europe-nya nih. Nah, ini salah satu Panigale yang paling kepake kalau untuk di daerah Indonesia, terutama Jakarta. Karena kenapa? Ini bermesin 900 cc Panigale V2 Troibelis, yang mana ada hanya 5 unit di Indonesia yang full paper ATPM Ducati Indonesia, dan ada 2 di Biker Cycle Sport guys. Nah, yang pertama kita bahas yang ini dulu. Ini kilometer baru berjalan di angka 500 perak 2022 dengan modifikasi yang sangat enak untuk dipandang, nggak lebay dan sangat fungsional. Yang pertama, untuk meringankan beban, motor ini velgnya sudah diganti nih pakai BST, dan juga untuk performance exhaust ini suaranya deep bass sekali, sudah menggunakan Aero, dan juga motor ini sudah menggunakan clear class by CNC. Nanti Hanif bisa nunjukin by Cinematic ya. Dan kenapa gue bilang ini sangat kepake banget untuk di Jakarta? Karena dari segi panasnya yang sangat jauh dibanding Panigale V4. Yang kedua, tingginya masih sangat cocok untuk Asia orang tinggi seperti kita, yang tinggi gue 168 cm, sangat pede menaiki motor ini, dan tenaganya sangat masih bisa dikendalikan. Agility-nya baik, dan juga motor ini langka. Dan juga untuk dari segi kaki-kaki suspension bawaan pabriknya, ini sudah menggunakan L-Lins depan belakang, yang mana itu dia masih manually adjustable guys ya. Dan ini untuk San Mori ganteng, perhatian Ducati lah ya. Dan untuk track day, pasti ini dibawa ke Mandalika sangat nikmat sekali. Nah, nih ke belakang, kita dari seri-seri naked dan adventure-nya di Biker Cycle Sport yang ready. Pertama nih, ini adalah satu unit adventure yang ada di kita, salah satunya. Kita juga punya KTM 390 ada di depan. Ini menurut gua 900 cc kelas terbaik yang pernah Triumph buat untuk kelas adventure, karena dari segi bobotnya ini ringan banget.
Dari segi tingginya, ini nggak tinggi-tinggi banget. Gua masih sangat pede bawa motor ini. Riding mode-nya ada banget. Dan dari suspensi kita bisa adjust sesuai dengan riding mode. Dan ini riding mode-nya banyak banget. Sport, rain, lalu juga dia bisa adaptif, lalu juga dia ada mode off-road. Dan juga motor ini dilihatnya sangat proper sekali, ganteng banget. Dan add-on modifikasi di motor ini semua dari OY4 Triumph, guys. Asli Australia, Inggris. Dari seperti crash bar, terus juga top box, dari side box bracket kanan kiri, ini semuanya belinya di Triumph dealer resminya, guys. Jadi kalian bisa naksirin lah harganya buat yang tahu, buat om-om sepuh semua, suhu semua yang udah mengetahui part-part banda yang ada di motor ini, ya lumayan banget. Dan dari segi handguard, motor ini sudah menggunakan blockbuster, guys. Nah, yang ini nih, ini adalah salah satu untuk dibilang motor yang paling berkarismatik sekarang yang ada di Biker Second Sport. Kenapa bang lo bilang karismatik? Kan sport lebih karismatik. Oh jangan salah bro, ini motor skena anak Indonesia, yaitu Ducati Scrambler Desert Street 800, yang mana ini kalau kalian lihat aslinya jauh lebih ganteng dibanding di foto maupun video, guys. Kalian harus lihat langsung. Dan juga motor ini sangat enak untuk dikendarai, empuk, suspensinya ajib, joknya tebel buat boncengan asik. Cuman minusnya adalah harus orang-orang yang tingginya di atas 170 cm sedikit untuk bisa ngebawa motor ini, karena motor ini mempunyai tinggi yang agak lumayan ya, karena kan seri Scrambler Desert Street ini kan diperuntukkan untuk Dakar, untuk off-road lucu, tapi untuk touring juga sangat mumpuni. Nah, kenapa gue bilang ini skena sekali? Bisa kalian lihat dari modifikasinya, memang udah darah skena nih motor ya. Ada jaring seperti ini, dan ini part to partnya dari Ducati Performance semua, Scrambler by Ducati, handle by Ducati, dan yang paling spesialnya adalah knalpot Terminyonya. Kenapa gue bilang spesial? Karena harganya sangat mahal. Full system 70 jutaan, itu belum mapping. Dan ini sesudah mapping mungkin hampir sekitar 80 jutaan, yang mana itu melesat horsepower-nya itu bisa menambah 10-15 horsepower. Bayangin, Desert Street udah nyaman, tinggi, empuk, tapi masih bisa diajak kenceng. Nah, ini bannya juga nih udah kita sediain nih buat Anda nih. Mau buat yang motor-motor dibawa ke glamping, buat off-road berat, ini sebenarnya udah sangat mumpuni, guys, karena memang udah setelannya seperti itu. Dan ini salah satu yang paling skena di Indonesia. Nah, nextnya, ini kita punya Three Musketeer BMW dari hampir semua varian ya, hampir. Kita punya 719 Night Black. Ini BMW menyebutnya adalah The Night Black. Ini salah satu BMW R90 yang pernah ada di Biker Second Sport, yang paling ganteng, yang paling profesional, modifikasinya enak banget, dan juga rasa berkendaranya. Kemarin gue coba rolling pakai motor ini, sangat racing banget. Biasanya kalau kita menaiki R90 itu rasanya tuh pengennya nyaman, pengennya nyantai. Tapi kalau udah pakai motor ini rasanya tuh pengennya ngebut aja. Karena adrenalin dari suara knalpotnya itu yang membuat kita pengennya ngebut. Karena suaranya menggelegar, tenaganya sangat keluar. Yes, yang mana kalau nggak bukan ini sudah menggunakan knalpot by unit garage, single exhaust keluarnya. Biasanya kan unit garage dual exhaust ya, ini single. Jadi suaranya lebih blar-blar lagi. Dan juga posisi berkendaranya di motor ini, karena stangnya dan risernya sudah agak di... Ini stangnya udah pakai Rizoma, guys. Jadi dia agak lebih sedikit tunduk, dan risernya juga agak sedikit diturunin. Makanya looks-nya racy banget, culture banget. Terus juga yang bikin enak lagi di motor ini adalah keringanannya. Kenapa gue bilang keringanannya? Karena velgnya sudah menggunakan BST karbon, dan ada part-part karbon juga seperti di spakbor depan, di tangki, di hugger, itu udah menggunakan karbon. Jadi weight reduction itu bagus banget. Dan dari segi perintilan-perintilan di motor ini juga nggak kalah keren dan nggak kalah mahal. Kenapa gue bilang seperti itu? Untuk part-to-part perintilannya seperti handle, tutup tabung minyak rem, tutup cover filter sudah menggunakan Wonderlic. Nah, bagi kalian boleh searching sendiri. Wonderlic part untuk di BMW R90 itu harganya nggak murah, guys. Dan motor ini, oke, gue lupa mention untuk di harga ya. Dari Triumph tadi ya, dari Triumph ini Triumph 900 tahun 2021 GT Pro, sini seri tertinggi kita jual di 545 juta, dan untuk Scrambler Desert Street ini kita open harga di 335 juta aja nih, guys. Nego. Dan untuk BMW R90 ini yang mana modifiernya udah hampir mungkin udah lebih 300 juta ini, kita open di 860 juta nego. Belis nih, kita open di 890 juta nego. Sorry tadi gue kelewatan untuk masalah
price ya. Jadi kalian biar bisa buat bayangan dan semua harga itu bisa nego. Lanjut. Kita punya 719 yang versi bapak-bapaknya nih, om-om setile yang udah mulai pinggangnya agak-agak nut-nut. Kalau naik motor, gue jamin pakai R90 ini kalian nggak bakal pegel. Karena kenapa? Ini seri scramblernya guys. Jadi stangnya ini sudah dimodifikasi jadi lebih tinggi karena untuk jalan jauh lebih enak. Fork depannya dia sudah menggunakan Öhlins dan rear shocknya sudah menggunakan Öhlins juga. Dan yang bikin kalian kaget pasti kalian nggak notice. Yes, velgnya. Kenapa bang? Velgnya standar? Enggak. Velg ini sudah diganti menggunakan dari BMW GS 1200 yang mana untuk tapakan dan ringnya lebih tinggi sedikit dibanding yang standarnya. Untuk masalah perlampuan juga motor ini juga sangat terang banget guys, karena dari fog lamp sudah menggunakan clear water dan lampu headlamp sudah menggunakan daymaker. Odometer baru 2000 tahun 2019 dan kita jual harga di, kalau nggak salah ini di 650-an guys. Masih bisa nego. Pajaknya super panjang, full 1 tahun ya. Dan ini adalah 719. Ini kan night black nih, ini lebih kalem dan kalian lebih suka warna rame ini. Kita ada 719 gold dari handle, dari tutup tabung minyak rem, dari cover engine, semuanya ini dari 719 yang mana ini full package. Kalian bisa beli 719 yang mana itu nggak package dan ini yang full package OEM resmi dari BMW. Oke, knalpotnya juga nggak lupa. Ini pakai unit garage 2 muffler exhaust full system. Suaranya ajib juga. Nah, ini yang paling sering gue pakai. Ini adalah 2016 aluminium brass tank BMW R90 yang harganya menurut gue di pasaran ini terlalu murah kita jual ya guys. Terlalu murah. Dengan modifikasi yang udah hampir menyentuh 200 juta. Apa aja sih bang? Yang pertama kita bisa lihat, kaki-kaki sudah menggunakan Blackstone BST by Africa, Öhlins steering damper, lampu daymaker, terus juga ada crash engine dan knalpotnya sudah menggunakan Remus full system. Nah, dari kedua motor di sini yang menggunakan unit garage yang paling cocok karakter dan dapat banget tenaganya itu di Remus. Ini aluminium brass tank memakai knalpot dari Remus guys, yang mana itu yang gue merasakan itu dari tenaga bawah motor ini jauh lebih ngisi dibanding keduanya ya. Ini mungkin karena faktor knalpot juga sangat mempengaruhi ya. Kita tahu yang mana Remus itu sudah main knalpot itu dari zaman kita belum lahir mungkin ya. Dia sudah mendevelop knalpot-knalpot untuk mobil dan juga sekarang mereka sudah main motor juga. Makanya untuk developer knalpotnya Remus itu gua acungin jempol. Nggak cuma steering damper yang Öhlins, tapi shock belakang juga sudah menggunakan Öhlins. Kilometer baru 8.000 aja nih, kita jual di angka 580 juta dan wajib nego ya. Dan pajaknya juga super panjang. Oke, nah mungkin ini yang kalian jarang lihat nih di Instastory-nya Biker Second Sport, di Instagram-nya Biker Second Sport. Ini Troy Bayliss, tapi ini bukan Troy Bayliss biasa. Yang mana ini Kobeni menyebutnya di story-nya how to build Panigale V2. This is Kobeni menyebutnya seperti itu. Ya mungkin ini adalah salah satu di Indonesia yang paling proper modifannya dan juga low odo yang baru berjalan sekitar 19 kilo aja perak, dan ini masih brand new, part-part semua brand new, dan ini modifikasinya mungkin udah sekitar 400 jutaan aja guys. Apa aja tuh bang? Yang pertama ini dari part-part AIM dan Ducati Performance itu full, dari perintilan kecil sampai yang gede ini full-fullan. Dan spesialnya adalah this is the one and only STM dry clutch yang nempel di V2 ini guys. Masih the one and only, hanya ini aja. Tapi gua nggak tahu lebihnya ada yang pakai apa enggak, tapi infonya untuk sekarang seperti itu. Dan velgnya sudah menggunakan OZ Racing Gas RSA Silver, PK disc brake, dan juga stilemanya Brembo-nya ini yang black. Ada Ducati Performance spakbor di sini, Ducati Performance air duct caliper juga, juga windscreen juga sudah di-upgrade, knalpotnya yang super mahal, Termignoni, nanti Anip masukin ke sinematik ya. Termignoni dual exit muffler yang mana itu undertail seperti Akrapovic, dan untuk tenaganya ini gila sangat luar biasa. Gue pernah bawa motor ini buat cuma ngisi bensin, dan ini motor ini memang gak dipakai-pakai karena sayang ya, kesayangan pada juga. Ini tenaganya kalau untuk sama yang Aero, karena ini 3/4 ini full system, tenaganya jauh. Dan assist slipnya motor ini jauh lebih smooth dibanding yang wet clutch ini karena udah STM dry clutch. Jadi untuk perpindahan giginya, untuk slipper
slip rasanya itu hampir minim dan halus banget perpindahan giginya guys. Ini so worth it, kita jual hanya di 980 juta. Nego, NIK dan registrasi 2023. Nah, kesini nih, kita lanjut lagi nantinya ke sana ya. Gua agak pindah ke sana dikit karena agak sempit, gua nggak bisa lewat di situ. Nah, ini nih, this is motor kesukaannya Aryo. Yang paling dia demen di sini karena ini art banget, fotogenik banget. Kita punya MV Agusta Brutale Nürburgring Edition yang mana hanya ada 2 di Indonesia dan 150 unit di dunia. Bayangkan motor seperti ini dan serel ini ada di Biker Second Sport ya, dan ini depannya semuanya karbon, ini karbon, spakbor karbon, ini karbon. Kenapa dicat bang? MV nggak mau dibawa. And ini the real motorcycle art 1000 cc 4 silinder, suaranya wow. Gokil, ini kencang banget. Kemarin Aryo pakai motor ini pas kita riding malam, itu dia sangat nikmatin banget lah bawa motor ini. Memang agak sedikit pegel karena ini bentuknya kayak semi cafe racer, tapi untuk dibawanya itu sangat fun to drive sekali. Dan ini berkolaborasi dengan Aero Exhaust berikut dengan mapping bawaan pabrik, dan bawaan pabriknya juga velgnya sudah menggunakan BST. Dan dari shock depan dan belakang motor ini juga sudah ditopang menggunakan Ohlin shock yang mana ini full electronic adjustable. Harganya mahal, tebak. Kalau ya ada yang bisa menebak harga motor ini, gue kasih doa, semoga kalian dilapangkan rezekinya. Tapi udah ada, pasti udah ada yang bisa nebak nih. Karena di Biker Second Sport Catalog itu kita nge-reveal harga ya, jadi ya kalian bisa tahu lah harganya di berapa. Next. Nah ini nih, legendary boy kita punya ZX10R generasi ketiga. Sebelum keempat yang ini, yang pertama itu tahun 2000, di bawah 2000. Terus setelah tahun 2000 ada lagi, dan di atas 2000 belasan itu muncullah yang seperti ini. Sebelumnya ada yang anniversary guys. Anniversary itu di tahun 2014-15 mungkin baru keluar anniversary yang seperti ini. Peng! Yang dulu Babang Dragon Harald Arkan pernah punya, dan ini generasi setelahnya nih. Nah ini tahun 2017 nih guys, dan modifikasinya sudah 300 juta. Velg BST, kaliper GP4RX nickel, disc brake super sport, full step light tech, oxygen racingnya full system. Biasanya kalau ZX10 itu kan 3/4 ya karena headernya sudah titanium, dan ini kita ganti full system guys. Jadi suaranya jauh lebih keluar lagi. Terus juga perintilan-perintilannya sudah light tech semua, dari chain adjuster, terus juga Pro Guard, dan juga udah menggunakan Samco radiator, protektor RNG GB Racing, udah komplit semua ya. Dan ini kita hanya menjual di harga 460 juta, yang mana kilometernya baru 10 ribuan aja ya. Fuel cap juga light tech, ini gue yakin sih lu kalau beli standar ZX10 di 400 jutaan, modif kayak gini lagi itu bisa 200 jutaan, total bisa 600 jutaan. Menurut gua sayang, mending beli yang ini dengan harga yang cantik sekali, dan juga masih bisa nego sadis juga nggak apa-apa. Tapi kalau sadis gua dulu ya. Jangan kesadisan guys ya. Dan ini, aduh, ini naked terfun yang pernah Ducati buat. Kita punya SP2, spek lengkapnya kalian bisa googling. Ini sangat-sangat motor yang sangat luar biasa, yang mana bisa menyandingi 1390 untuk sekarang guys. Modifannya proper, engine-nya proper, dipakainya enak, panasnya masih bisa sangat dimaklumi guys. Kita ada dua juga nih. Ini yang ini SP1, yang ini SP2. Kalau head-on ini. Kalau ini modifnya lebih fungsional. Kenapa tuh akra bro? Yang ono terminyonya. Ya, ini di harga di 1,2. Yang ini kalau nggak salah ini 1,3an apa? Kalau nggak salah ya. Ini gue lupa guys, kebanyakan motor. Jadi gue inget-ingetnya agak-agak susah. Oke, jadi buat kalian yang nyari Street Fighter SP1, SP2 yang mana di Ducati nggak ada, di Biker Second Sport ready. Nah, ini nih. One of the best 600cc yang pernah ada di Biker Second Sport, ZX6R. Ini adalah prima donanya kita, yang mana kilometernya hampir 5.000, dan ini mungkin terendah se-Indonesia Raya. Modifikasinya 300 juta. Guys, asli. Dan ini kalau lo lihat langsung masih kayak baru keluar dari dealer. Padahal kilometernya, padahal tahunnya itu, registrasinya itu 2012. Masih kempling seperti ini. Kalian bisa lihat di kamera, pasti gue yakin ini kempling seperti ini. Dan kenapa ini warnanya beda sendiri dibanding Kawasaki lainnya? Karena 2012 itu ZX6R itu mengeluarkan merah, dan sekarang Kawasaki itu mulai variatif. Kemarin ZX10 sempat warna hitam, dan ini adalah warna Kawasaki yang paling berani ya. Kalian bisa lihat dah tuh kaki-kakinya tuh. OZ
Kaliper Brembo G4 RX Super Sport, aeronya ini yang race use only, restec yang long carbon full system titanium, light tech, terus quick shifter. Ini adalah kopling kesukaan gue, yaitu si RG. Ini harganya goceng guys, hampir goceng lah, 4,5 nih. Ini kopling the best banget, antep, enak, anti slip club ya. Nextnya, nah ini nih motor yang paling disukain sama Bang Wira, yang mana dia hampir berkali-kali test ride motor ini karena kesuka banget sama motor ini. Karena ini bukan Ninja H2 biasa, basicnya memang Ninja H2, tapi ini keluaran pertama 2016, yang mana ini kenapa bisa kencang sekali karena sudah menggunakan Extreme Creation, intake manifold dan boostnya. Boostnya ini wastegate-nya semua udah dari Extreme Creation, dan ini sudah ada penambahan oil cooler by Extreme Creation juga, yang mana itu untuk menopang motor supaya lebih dingin. Dan makanya performa motor ini dapat banget. Untuk di iklim-iklim Indonesia, penambahan oil cooler di motor ini jauh lebih gila. Wastegate-nya, terus juga intake manifold-nya juga sudah di-upgrade, dan juga dari kaki-kaki juga sudah di-upgrade. Ini pakai FGRT 300 shock-nya, yang mana harganya hampir 200 jutaan lebih. Bahkan bisa beli mobil Innova second guys. Ngeri ya. Tuh, velgnya dari Rotobox, full carbon by T-Carbon, dan ini yang spesialnya adalah tangkinya, the one and only di Indonesia, yang mana motor ini menggunakan aluminium brass tank satu-satunya dari Beat by Jepang. Footstep juga dari Nasser Beat, dan knalpotnya ya kalian sudah tahu H2 pasti Van Demon, tapi Van Demon ini beda sekali karena kita menambahkan mid pipe di tengah agar bisa lebih ngaceng posisinya, jadi racing look banget ya. Dan ini motor ini kita jual di angka 1,3 miliar rupiah, yang mana kilometer baru 6 ribuan aja, dan modifikasinya sudah 700 jutaan. Asli, lo datang lo gak bakal ngelihat celah untuk bisa modifikasi motor ini lagi. Baut-baut udah full titanium. Dan ini adalah motor yang khususon untuk menurut gua itu di track sih. Karena Honda membuat motor ini memang fokusnya untuk ke track, pas untuk ngelibas lawan-lawannya di Superbike Champion, World Superbike. Makanya Honda ini fokus banget motor ini untuk dibuat ke track. Karena kenapa? Yang kita tahu, lini-lini Honda itu nyaman, dan ini motor ini sangat tidak nyaman karena bungkuk. Nah, tapi karena ketidaknyamanan itu, motor ini memiliki handling yang di atas rata-rata. Menurut gua ini handling yang udah menyaingi BMW M1000RR. Untuk tenaga, rasionya berbeda daripada Honda biasanya guys. Biasanya Honda biasa itu menurut gua dia tuh short shift deng enak banget, tapi ini limiternya jauh banget. Gigi 1, gigi 2 itu bisa jauh banget dan panjang banget. Modifikasi juga udah proper, udah pakai OZ Racing, udah pakai SC Project SC1R, dan motor ini kita jual di harga 990 juta dan masih bisa nego, odometer baru 700 perak tahun 2022. Nah, ini kita punya MV Agusta Dragster RR Motorcycle Art. Di sini kita punya, ini full spec juga ya, kita jual di pas 50 juta. Kita punya Harley Davidson Drag Race, yang mana ini adalah XR 1200 yang remnya sangat Senin Kamis tapi sangat kenceng dipakainya. Kita jual masih di angka 300 jutaan. Dan ini kita punya Sugomi, yang mana ini Sugomi yang paling proper yang pernah ada di Biker Second Sport. Karena nggak cuma dari mikirin modifikasinya aja di motor ini, modifikasinya pol nih, BST, Super Sport, Carbon, Forging semua, kaliper nickel. Nggak cuma dari modifikasi aja yang di implan di motor ini, tapi untuk dari performanya, motor ini sudah menggunakan Rapid Bike U-Tune, dan juga Rapid Bike Racing-nya sudah ditanemin juga. Jadi motor ini bukan Sugomi biasa, lo bejek mental lo di motor ini ya, karena udah dicun sedemikian rupa, jadi rasanya itu sangat nikmat sekali. Tapi bukan untuk beginner nih ya. Knalpotnya Austin Racing, shock belakang juga sudah Öhlins, udah full Brembo lah, Aku 1 Brembo, string damper Öhlins, dan masih banyak lainnya. Dan modifikasi motor ini sekitar 300 jutaan, dan kita jual hanya di 480 jutaan aja di tahun 2017-2018. Nextnya nih, sebelum terakhir kita yang ke depan, kita punya The Japanese Bike. Ini the real OG Japanese Bike, yang mana jarang banget ada di Jakarta, dan juga jarang banget lisensi yang pakai ini. Kita punya GSR dengan kondisi terbaik 2015 ATPM mobil Indo Suzuki Indonesia, dengan kilometernya baru 13 ribuan aja. Ini masih original pen, part original di motor ini lengkap selengkap-lengkapnya, dan pajaknya super panjang bulan 8 2025 plat B Tangerang. Kaliper G4 RS, Brembo Master Brake, kopling Aku 1, knalpot aero, restec long, dan Brembo belakang juga sudah di-upgrade di motor ini. Dan motor ini sangat nikmat untuk dikendarai
bener-bener nggak ada panasnya, tenaganya linier, buat harian touring gas kan bensinnya irit, sumpah dibanding Z800 ini jauh lebih irit, dan kita jual di harga hanya 225 juta aja nego. And this is the last but not least, two bike in front of Biker Second Sport. Sorry nih guys, kita ke depan karena ini adalah dewa-dewanya Biker Second Sport. Yang di pojok H2, ini 2022, kilometer baru 800 perak aja. Udah depan belakang Öhlins, carbon by ini RPM, dan juga udah menggunakan gas speed kiri kanan yang feelingnya itu mantep banget dipakainya. Kita jual di 995 juta, dan ini yang gue bilang the beast. Kita punya Panigale V4A yang mana modifannya sudah melebihi 600 juta. Nggak kelihatan, emang perintilan yang gila. Nah, kenapa gue bilang ini motor sangat gila? Kemarin gue sempet cobain guys, akhirnya gue nyobain Panigale V4, kemarin gue panasin. Pantesan V4 itu mendominasi banget di V4R itu mendominasi banget di WSBK karena segitu lincahnya, segitu entengnya guys. Tapi gue bingung juga kenapa BMW bisa nempelin ini motor gitu, bahkan bisa mengalahkan. Mungkin faktor joki ya. Mungkin kalau Ducati sudah menemukan joki yang baik, lebih baik lagi, maksud gue yang sekarang udah keren banget, mungkin udah ketemu joki yang lebih gila lagi, mungkin motor ini potensinya jauh lebih keluar lagi guys. Panigale V4R cuman ada 4 atau 5 dindo yang full paper ATPM resmi Indonesia, and this salah satunya ada di Biker Second Sport yang paling proper modifannya. Ini Akrapovic-nya berlicense, ini berikut dengan mappingan ECU 200 juta boy. Tuh, Marchesini-nya R7 silver, terus ini WSBK look banget, juga Lightech Racing versi tertinggi, master rem belakang nickel Brembo, ini sudah dry clutch, dan ini master rem, master couplingnya sudah bisa membeli Brio, sekitar hampir 90 jutaan. String dampernya di-upgrade guys, menggunakan Öhlins. Depan belakang Öhlins-nya manual, motor mahal 2 miliar kok manual, karena ini peruntukannya untuk race bike guys. Jadi kalian untuk settingannya jauh lebih mudah lagi. Dan part-part perintilan Rizoma dan Ducati Performance ini banyak sekali, gue nggak bisa sebutin satu-satu, karena udah hampir seluruh lini motor ini udah nggak standar ya. Udah benar-benar yang kecuali standar mesinnya, karena ini berhomologasi WSBK, kita nggak apa-apain. Juga untuk aksesoris peringan, aksesoris performance, dan juga aksesoris looking good biar dilihatnya lebih enak. Nah, kita punya K1000 Mercedes tuh, buat kalian yang doyan touring, ya bisa banget pakai motor itu, gue yakin nyaman banget. Ini yang versi all new-nya 2023, lagi kita habis cuci di harga 1,3 miliar rupiah. Ya, yang mana kalian bisa dengerin lagu, speedometernya bagus, suaranya udah bagus, knalpotnya karena udah di-upgrade remus, dan juga buat boncengan kemanapun dan kapanpun motor ini siap ready. Oke, mungkin itu aja. Gue sorry agak terburu-buru karena mengejar waktu ya, karena udah takutnya makin gelap, nanti lightingnya makin kurang bagus. Kalau buat kalian yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang semua motor yang ada sekarang di Biker Second Sport, boleh aja langsung kontak gua dan Givar. Nanti nomornya ada di sini. Yang mau nanya-nanya, yang mau jual, yang mau tuker tambah, apapun itu, 250 cc-nya guys. Tolong banget nih. Kita lagi butuh banget karena videografer kita nggak punya motor 250 cc buat rolling shoot. Tawarin kayak 2, 3, kayak gitu ya. Kita ini butuh banget karena honestly nyari 250 cc itu challenging buat kita, agak susah. Kenapa sih kalian nggak pernah nawarin ke kita tuh? Kenapa sih? Kita nggak cuma main moge doang, kita 250 cc, Vespa pun 150, Primavera, Sprint kita sangat menerima guys. Ya, ditunggu japriannya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Sorry kalau ada salah-salah kata. Kalau yang mau ditanyakan langsung by comment juga boleh, nanti kita jawab di by comment ya. Dan juga buat kalian mau datang, alamat kita di Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta. Ini udah Bekasi. Oke, see you guys. See you on the next video. Yang ditunggu unit coming apa lagi, dan ditunggu review apa lagi yang nantinya akan hadir di showroom kami, Biker Second Sport. Gua Bilal Ramadan, cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.